Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Idul Fitri di Masjid At-Tarbiyah Keden Sari Tanggulangin dengan mengangkat topik menjaga kefitrian diri melalui ibadah Ramadan menuju keselamatan dunia akhirat. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa hari ini, detik ini adalah hari yang sangat agung. Janji Allah pun agung, di mana hari ini hari yang dijanjikan, hari kembalinya umat Islam kepada kefitrahan bagi yang betul-betul melaksanakan ibadah siang. Siang harinya digunakan untuk berpuasa, malam harinya digunakan untuk memperbanyak ibadah, mulai dari sholat wajib dan sholat sunnah malam, mulai dari baca Al-Quran, zikir dan doa siang malam yang senantiasa digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Tasbih, tahlil, tahmid telah menggema di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Seluruh permukaan bumi ini mayoritas telah meletakkan dan menetapkan hari ini tanggal 10 April adalah Idul Fitri. Termasuk Arab Saudi, setelah tim ru'yah hilal tidak bisa melihat saat pada hari Ahad, sehingga menggenapkan hitungannya menjadi 30 hari, sehingga Idul Fitri atau sholat kita dibandingkan dengan Arab Saudi, kita lebih cepat 4 jam. Keseluruhan itu adalah berkat rahmat Allah yang telah menggerakkan alam semesta, menggerakkan bumi, menggerakkan bintang, menggerakkan matahari. Dan alhamdulillah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, walaupun sejak pagi telah ditutupi oleh mendung, tapi Allah telah membukakan sebagian dari langit, sehingga termasuk Sidoarjo dari Rumah Sakit Siti Hajar hilal kelihatan. Hingga hari ini kita bisa bertakbir, seluruh umat Islam mayoritas telah melaksanakan Idul Fitri itu. Karena itulah melalui Idul Fitri hari ini mudah-mudahan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, sehingga dengan ketakwaan ini Allah betul-betul memberikan jaminan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai apa hasil dari Idul Fitri, hasil dari siam Ramadan yang kita lakukan? La'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah Idul Fitri. Id adalah kembali. Secara bahasa, fitri itu dari bentuk masdar dari kata fatoro. Fatoro
arti secara bayang pertama adalah ciptaan. Arti yang kedua adalah makan. Artinya apa? Hari ini kita kembali makan, dan siapapun yang tidak mau makan atau berpuasa hari ini adalah berdosa. Karena saat ini kita dihalalkan untuk makan dan diharamkan untuk berpuasa. Sehingga kita disunahkan sebelum berangkat ke masjid kita membatalkan diri dulu dengan walau hanya seteguk air atau sesuap nasi atau seberapapun, sehingga habis subuh sebelum kita ke masjid kita sudah betul-betul tidak berpuasa. Hari ini pula hari yang dijanjikan oleh Allah, kembali kita kepada fitrah. Fitrah inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Faqim wajhaka lid-din hanifan, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang bersih. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah, tetaplah pada fitrah Allah, karena Allah yang menciptakannya tetap pada fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak ada ganti bagi ciptaan Allah itu. Dzalikat dinul qayyim, demikian itu adalah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar manusia tidak tahu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya manusia Allah ciptakan dalam posisi fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam posisi suci. Andaikan salah satu di antara kita yang kemudian begitu lahir, kemudian Allah mewafatkan kita saat bayi, maka bayi ini jaminannya surga. Bayi yang meninggal di saat, atau manusia yang meninggal di saat bayi dimasukkan surga, dan dia disebut dengan wildanum mukhalladun, anak surga yang kekal abadi di dalam surga. Namun Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sampai detik ini. Ada yang usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan sampai 90 atau di atas 100 tahun. Dan saat ini saya sendiri sudah usia 54 tahun. Maka perjalanan waktu itulah yang kemudian ada hal-hal yang memaksa kita kehilangan kefitrahan itu. Bahkan di dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Ibnu Katsir, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hambaku. Siapakah hamba itu? Manusia adalah hunafa, bersih. Fajatalat lahu syayatin, maka menggelincirkanlah setan an dinihim, dari agamanya. Sehingga manusia yang dilahirkan dalam posisi bersih suci itu fa'abawahu yuhawidanihi ayu nasrani ayu majisani, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagian tafsir mengatakan kata fa'abawahu itu adalah lingkungan di mana kita hidup. Karena itulah kebersihan dan kesucian itu bisa kita raih setiap tahun. Setiap kali Ramadan tiba, maka Allah membentangkan ampunannya. Hingga Rasulullah sendiri menegaskan, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, terbukalah pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, tertutuplah pintu neraka. Wa sufitatis syayatin, dan setan-setan terbelenggu. Namun janji ini hanya bagi orang-orang yang siangnya betul-betul berpuasa, malamnya betul-betul memperbanyak ibadah.
Namun bagi orang yang muslim namun tidak puasa, sehingga kemudian dia dengan sengaja meninggalkan puasa, maka setan tetap ada di dalam dirinya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, asy-syaitan yajri fi majrid dam, setan itu akan mengalir dalam aliran darah. Bagi orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadannya, maka sungguh jika kemudian dia meninggal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ada 3 hal. Jika 3 hal itu ditinggalkan, maka akan menyebabkan dianya menjadi orang kafir. Apakah itu 3 hal itu? Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Siapa yang meninggalkan syahadat, maka dia termasuk bukan Islam. Yang kedua, sholat. Siapapun yang meninggalkan sholat, dia juga dimasukkan sebagai orang yang keluar daripada Islam. Dan yang ketiga, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada halangan, maka dia juga dimasukkan sebagai orang yang meninggalkan Islam. Karena itulah barangkali saat kemarin ada yang meninggal dunia dan dengan sengaja meninggalkan puasanya Ramadan, maka dengan hadis ini, maka ini dia meninggal dalam posisi meninggalkan Islam. Karena itulah jikalau kita kemudian kemarin dengan sengaja tanpa ada halangan apapun meninggalkan puasa Ramadan sehari aja, kemudian kita tobat, kemudian kita tobat itu mengganti 1 tahun dengan berpuasa, maka 1 tahun kita berpuasa itu tidak akan mampu menutup 1 hari yang kita tinggalkan. Karena itulah janji-janji yang Allah bentangkan, termasuk diantaranya mengqama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang menegakkan Ramadannya dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah dosa-dosanya terdahulu. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, siapa yang sholat saat Lailatul Qadar, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Saking terampuninya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu, maka dia seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya apa? Orang-orang dan berbahagialah bagi kita yang betul-betul melakukan ubudiyah di Ramadan, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun terampuninya dosa ini belum cukup. Karena apa? Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada, illa bihablin minallah, kecuali orang yang menjaga tali agama Allah. Berarti agama tetap ada di dalam diri kita, wa hablin minan nas, dan tali perjanjian dengan manusia. Dengan Allah ibadah kita baik, dengan manusia akhlak kita pun baik. Hingga inilah yang kemudian akan menyempurnakan itu. Namun nafsu yang ada di dalam diri kita sehingga menyebabkan hati kita mengalami gerhana, tidak suka dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan pada orang. Mungkin kita ini suka berprasangka, mungkin kita suka sombong, mungkin kita suka riya, mungkin kita suka hasud, mungkin kita suka iri dengki, dendam dan amarah serta hubud dunia, sehingga menutup semua kebaikan yang ada di hadapan kita, hingga tak terasa kita telah berbuat zalim terhadap sesama. Maka di saat itu, sebagaimana Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Sahih Muslim, hadis yang ke-4678, satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadrun mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka kemudian para sahabat menjawab, al muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami, maladirhamalah, orang yang tidak memiliki uang, wala mata,
orang yang tidak punya harta benda. Artinya harta benda uang semuanya habis. Faqala, maka kemudian Rasulullah meralat jawaban itu, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala solat, wasiyamin, dan pahala puasa, wazakatin, dan pahala zakat, wayati qad satama hadza, namun dia juga datang dengan dosa mencaci dan memaki saudaranya, wa qadhafa hadza, menuduh ini dan itu pada saudaranya, wa akala mala hadza, makan harta yang diharamkan oleh Allah, wa safaka dama, membunuh, wa daraba hadza, menyakiti dengan sakit, apakah dari tangannya, dari kakinya, dari mulutnya, dari anggota tubuhnya, fayu'ta hadza min hasanati, maka pada hari kiamat orang-orang yang dia aniaya dengan berbagai macam yang dia lakukan itu, dia datang kepada Allah untuk meminta keadilan. Apa yang terjadi? Fayuqta hadza min hasanati, maka diambilkannya dari kebaikan-kebaikannya, dari pahala sholat, dari pahala puasa, dari pahala zakat dan sedekahnya. Fa in faniyat hasanatu, namun apabila kebaikan itu sudah nyelenyap, sudah hilang, qabla ayyuqadha ma alaihi, sebelum dia diputuskan keadilan oleh Allah, ukhidha min khotoyahum, maka diambilkan sebagai dosanya, faturihat alaihi, maka dia dilemparkan, faturihat finnar, maka kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Barangkali di antara kita yang sholatnya tidak pernah berhenti, bahkan selalu jamaah siang dan malam, yang puasanya tidak pernah berhenti, bukan hanya puasa wajib tapi puasa sunnahnya, yang bagi kita yang zakatnya tidak pernah ditinggalkan termasuk sedekahnya, tapi masih suka menyakiti dengan berbagai hal, dan inilah yang kemudian menyebabkan kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang bangkrut. Karena itulah melengkapi Idul Fitri kita, apa yang dapat kita ambil pada kesempatan ini adalah saling bersilaturahim, saling meminta dan memberi maaf. Artinya apa? Kita menetralkan, saling memaafkan kesalahan kita, saling memberi maaf di antara kita, maka di saat itulah lengkap sudah kefitrahan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini mengantarkan kefitrian kita, kebahagiaan kita, hari kemenangan kita di hari ini, untuk kita laksanakan berbagai macam silaturahim, untuk saling menganjang sana, baik yang tua ke yang muda, yang muda ke yang tua, saudara ke teman dan lain sebagainya. Ini adalah melengkapkan dalam rangka meleburkan dosa di antara sesama, sehingga Allah akan mudah-mudahan mengangkat harkat dan martabat kita serta keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.